Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hamidah dan menyaksikan Let's Talk, sebuah program talk show yang digagas oleh English Department Politeknik Negeri Padang. Dalam Let's Talk episode perdana ini kita akan membahas mengenai generasi milenial berkarya dalam industri kreatif. Dan acara ini juga didukung penuh oleh Jamila, Bacarito Kopi, Bank Syariah Indonesia, dan Timeline Studio. Dalam acara kita hari ini, kita akan membahas mengenai generasi milenial. Dan teman-teman perlu kita mengetahui bahwa di tahun 2020, BPS merilis hasil sensus penduduknya yang menunjukkan bahwa saat ini jumlah penduduk Indonesia didominasi oleh generasi Z dan juga generasi milenial. Inilah yang kemudian kita kenal dengan istilah demografi, di mana jumlah penduduk usia produktif jauh lebih banyak daripada jumlah penduduk usia non-produktif atau tidak produktif. Tentu saja kita harus mampu memetakan potensi-potensi yang dimiliki oleh generasi milenial ini khususnya dalam bidang industri kreatif agar roda perekonomian di negeri ini mampu bergerak lebih baik lagi. Untuk membahas hal tersebut lebih dalam, kita sudah menghadirkan 3 orang narasumber yang kompeten di bidangnya. Narasumber kita yang pertama adalah Bapak Haris Satria. Beliau merupakan Deputi Pengembangan Bisnis ICCN Indonesia Creative Cities Network. Selamat pagi Pak Haris. Selamat datang di Politeknik Negeri Padang, Pak Haris. Terima kasih atas kehadirannya. Dan narasumber kita yang kedua, beliau adalah Bapak Robi Rimeldo, selaku CEO Brand Vision Jamila Humaila. Selamat datang di Politeknik Negeri Padang, Pak Robi. Dan juga narasumber kita yang ketiga adalah Coach Hasbi. Coach Hasbi, apa kabar? Alhamdulillah baik ya, terima kasih Coach Hasbi telah datang di acara kita. Beliau merupakan CEO dari Hasbi Parenting Institute, sekaligus juga dosen bahasa Inggris di Politeknik Negeri Padang. Dan teman-teman yang berbahagia, acara kita hari ini juga diikuti secara langsung melalui aplikasi Zoom Meeting oleh Bapak Direktur Politeknik Negeri Padang, Bapak Dr. Surfa Yondri. Selamat pagi Pak Direktur. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dir, terima kasih sudah bergabung langsung dari Pulau Dewata Bali. Bagaimana cuaca di sana hari ini, Pak Dir? Panas sangat. Di sini hujan, Pak Dir. Pak Dir, apa harapan Bapak terkait dengan acara kita hari ini, Pak Dir? Alhamdulillah nih, saya lagi baru selesai pembukaan kegiatan sosialisasi Perpres 68 sama Pak Joni Kostok, Gubernur Bali. Baik, suara saya bisa dengar gak ya? Sudah Pak, kedengaran cukup jelas. Baik. Ini apa nih yang mau saya jawab dulu nih? Baik Pak Dir, bagaimana harapannya terkait acara kita hari ini Pak Dir? Acara ini dihadiri anak-anak muda loh Pak Dir, anak-anak mahasiswa seluruh Indonesia. Baik, terima kasih banyak. Ini narasumber yang luar biasa. Teman saya nih, Pak Robi, Pak Haris, Kota Hasbi. Jadi artinya kita beruntung pada hari ini menghadirkan orang-orang kreatif ya. Terus juga seperti kata Bu Amida tadi bahwa ke depan 2035 ya, demografi. Artinya kita harus bersiap semua. Bukan hanya anak muda saja, tapi kita sebagai institusi pendidikan harus mampu mempersiapkan generasi ke depan. Artinya ini momen yang sangat tepat menurut kami bahwa kita harus bersama-sama. Jadi diharapkan kepada adik-adik kita, kaum milenial bisa melihat sisi baik, peluang, dan juga harus melihat tantangan ke depan supaya kita bisa bersiap. Jadi kegiatan ini menurut saya sangat luar biasa. Jangan sekali ini aja. Bro Haris ini harus sering kita ajak ke kampus untuk men-trigger adik-adik kita juga, Robi, Pak Hasbi juga nih. Ya, saya tahu betul kiat beliau di luar. Ini kita panggil lagi ke dalam untuk bisa membuat kluster-kluster untuk mahasiswa kita. Terkait dengan bagaimana berkreativitas. Dan sekarang sudah zamannya lagi bukan hanya kreativitas tapi inovasi juga penting. Jadi kalau dulu kita diminta kreatif, sekarang enggak. Kreatif saja tidak cukup tapi inovasi juga penting. Itu mungkin Bu Hamidah.
Baik. Kita semua. Terima kasih Pak Dir, lancar acaranya di Bali dan segera kembali ke Padang, kami tunggu. Insyaallah, amin. Ya, terima kasih Pak Dir. Dan teman-teman yang berbahagia, acara kita ini sebagaimana saya sampaikan tadi bukan hanya diikuti oleh teman-teman dari Politeknik Negeri Padang saja, namun juga seluruh mahasiswa dari berbagai universitas yang ada di Indonesia dan dapat bergabung melalui aplikasi Zoom Meeting. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Saya langsung ke Pak Haris terlebih dahulu. Pak Haris Satria, melihat banyaknya anak muda yang hadir di sini maupun di Zoom Meeting hari ini begitu ya. Rasanya kita perlu tahu apa saja sih program-program pemerintah yang sudah dilakukan untuk mendorong mahasiswa-mahasiswa atau anak-anak muda generasi milenial dalam industri kreatif dan bagaimana peran ICCN di sini, Indonesia Creative Cities Network. Silakan Pak Haris. Oke, baik. Terkait dengan industri kreatif saat ini kita tahu bahwa di Indonesia sendiri ada 17 subsektor ya, 17 subsektor ekonomi kreatif yang sudah disosialisasikan dan juga ada 3 sektor unggulan sebenarnya di Indonesia. Pertama itu ada sektor kuliner. Seperti jajanan Nusantara, terus kemudian juga ada industri fashion yaitu Muslim fashion ya, yang lagi tren, apalagi mungkin teman-teman lihat kemarin ada SCBD ya, lagi happening gitu ya. Citayam Fashion Week dan ini bagian dari ekosistem fashion. Dan yang ketiga itu adalah industri kriya ataupun official merchandise. Dan di sini pemerintah dalam hal ini ada pemerintah pusat, pemerintah daerah ataupun kota kabupaten juga telah menyiapkan yang namanya itu porsi untuk pelaku ekonomi kreatif dan perlindungan hak kekayaan intelektual dalam konteks ini, dan itu sudah dituangkan dalam perda sebenarnya di ekonomi kreatif. Kalau dari ICCN sendiri, Indonesia Creative Cities Network ini perannya di mana begitu Pak Haris? Kalau di ICCN kita tugasnya adalah membentuk komunitas-komunitas kreatif di kota kabupaten yang ada di Indonesia, dan alhamdulillah di tahun ini kita sudah punya 200 kota jejaring dan ada 4 kota yang sudah terhubung dengan UNESCO Creative Cities Network. Ada Pekalongan sebagai 4A City, terus kemudian juga ada Bandung sebagai City of Design. 2019 itu ada Ambon sebagai City of Music, dan tahun kemarin itu Jakarta sebagai City of Literasi. Dan kita juga berharap mudah-mudahan di tahun 2023 nanti Sumatera Barat melalui perwakilan kota ataupun kabupaten bisa menjadi kota kreatif kelima di dunia sebagai gastronomi city. Wow, kota kreatif kelima di dunia begitu ya. Betul. Sumatera Barat ini salah satunya mungkin Pak Robi yang bakal ada di dalamnya situ. Karena sebagaimana disebutkan Pak Haris tadi, brand fashion gitu ya. Pak Robi ini adalah pemilik dari brand fashion Jamilah Humaila. Saya yakin teman-teman di sini di Sumatera Barat pasti mengenal itu. Sudah ada yang punya produknya? Awas kalau belum ada ya. Langsung jual di sini habis ini atau gratis? Khusus yang datang hari ini, Pak Robi, bagaimana sih awal dari brand fashion Jamilah Humaila ini? Karena kami mendengar bahwa profil Pak Robi ini awalnya adalah mahasiswa jurusan sastra Inggris loh, gitu. Bisa diceritakan gimana awal pembentukan dari Jamilah Humaila ini? Oke, yang pertama mungkin pertanyaan dasarnya adalah kenapa dari background sastra Inggris kemudian berkecimpung di dunia entrepreneurship. Karena saya yakin dan saya melihat bahwa dunia karir sebagai entrepreneurship itu adalah karir yang sangat strategis untuk dipilih menjadi jenjang karir. Kemudian kenapa memilih ke dunia industri kreatif? Karena satu hal, alangkah baiknya jika usaha yang kita rintis, yang dimana kita menggeluti dunia entrepreneur itu, alangkah baiknya jika itu adalah hobi kita. Nah, qadarullah, saya sejak kecil itu hobi dengan hal-hal yang berbau seni, kriya, kerajinan, dan alhamdulillah kedua orang tua saya support dan memfasilitasi apa yang saya butuhkan untuk menunjang potensi hobi saya itu gitu. Akhirnya saya melihat peluang itu di dunia industri fashion, di mana saya hobi untuk menggambar dan itu diaplikasikan ke dalam bentuk produk seperti jilbab, printing pattern di fabric atau kain, dan itu
diaplikasikan ke produk-produk fashion begitu. Pak Robi berawal dari hobi. Tapi kalau misalkan nggak ada hobi nih, Pak Robi, tapi kepengen masuk ke dunia industri kreatif, mindset apa sih yang seharusnya dimiliki anak muda ini jika ingin memulai terjun ke dunia industri kreatif itu? Mindset ya. Saya yakin sih anak muda zaman sekarang itu udah tahu sih mindset apa yang dibutuhkan untuk bisa maju gitu ya. Cuman sekarang kan yang diperlukan itu adalah bagaimana bisa untuk apa ya, mengaplikasikan dan benar-benar merealisasikan apa mindset itu gitu. Sebenarnya semua mindset yang baik itu diperlukan untuk menjadi entrepreneur gitu, dimanapun sebenarnya. Ini kayak yang saya aplikasikan dan saya sadari setelah saya berjalan selama 8 tahun berwirausaha, yang kita perlukan itu adalah bertumbuh dan berakhlak gitu. Jadi bertumbuh maksudnya it relates dengan beradaptasi. Kita harus bisa beradaptasi dengan pertumbuhan, perkembangan zaman. Ya kayak sekarang kan zamannya COVID, kita beradaptasi, bertumbuh dengan beradaptasi. Jika kita tidak beradaptasi dengan teknologi seperti ada Zoom meeting gitu, mungkin proses perkuliahan tidak bisa berjalan maju. Cuman karena kita beradaptasi sehingga kita bisa tetap melaksanakan apa yang seharusnya kita laksanakan gitu. Jadi tantangan itu menjadi peluang gitu. Terus tumbuh, beradaptasi, berinovasi, percaya diri. Percaya diri ini juga relate dengan background knowledge. Maksudnya kita juga harus punya background knowledge, update informasi, belajar supaya percaya dirinya benar-benar valid gitu loh. Karena ada orang yang percaya diri dengan hasil krianya, cuman sebenarnya itu tidak update gitu loh. Jadi kayak zong aja. Jadi harus punya background knowledge bahwa produknya ini saya percaya diri nih untuk dijual misalnya. Karena ini mengikuti zaman, ini memiliki double fungsi dan lain-lain. Terus lagi berakhlak, maksudnya mungkin banyak wirausaha yang orientasinya adalah profit ya. Nah juga penting nih berakhlak nih, Bu Hamidah. Berakhlak ini maksudnya memiliki relasi yaitu hablum minallah dan hablum minannas. Jadi bagaimana kita menumbuhkan bisnis itu, apa yang kita lakukan itu keterkaitannya dengan yang Maha Pencipta. Karena apapun yang kita hadapi, misalnya kesuksesan, itu adalah karena Tuhan yang menolong kita gitu kan. Terus bagaimana ketika kita menghadapi tantangan, masalah, itu kan kita memerlukan pertolongan yang di atas gitu. Anugerah, bagaimana kita bisa deal dengan tantangan yang ada, menjadikan tantangan itu sebagai sesuatu yang solutif, dan itu kita memiliki peran. Bagaimana setiap yang kita lakukan itu memiliki keberkahan. Jadi tidak hanya profit duniawi, tapi juga profit akhirat. Jadi bismillah gitu. Dan satu lagi adalah berakhlak hablum minannas, maksudnya bagaimana kita membangun sebuah usaha juga berdampak dan bermanfaat untuk orang banyak gitu. Oke. Menarik sekali ya kalau misalkan kita harus hablum minallah, hablum minannas dan lain-lain. Saya yakin teman-teman di sini dengan apa yang disampaikan oleh Pak Robi tadi memiliki mindset seperti itu. Sudah ada beberapa pertanyaan, ada yang ingin bertanya sepertinya langsungan ya. Biar tidak saya saja nih yang bertanya. Mungkin ada yang langsung ingin menanyakan ke 3 narasumber kita yang di sini, khususnya tadi yang sempat disampaikan bahwa mindsetnya anak muda ini seperti ini loh gitu. Ada yang ingin bertanya? Oh, boleh? Yang dari depan Pak, boleh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Berliana, ingin bertanya Pak. Menurut Bapak Haris sendiri, apa saja tantangan dalam mengembangkan ekonomi kreatif di daerah ini? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tantangan Pak Haris. Langsung ditanya tantangan di pagi-pagi Pak Haris. Silakan Pak Haris. Kayaknya harus belajar mendaki dulu kayaknya, biar tahu ternyata tantangan itu ada. Jadi gini teman-teman, dalam ekonomi kreatif ataupun
mengembangkan usaha ataupun produk lokal yang saya temui ya dari bertemu dengan para pelaku ekonomi kreatif yang ada di Indonesia sendiri, mereka selalu menjadikan alasan modal sebagai permasalahan terbesar ya. Akhirnya mereka menganggap bahwa ini adalah tantangan terberat saat saya ingin berkecimpung di dunia ekonomi kreatif. Tapi harus kita sadari bahwa hari ini kita tidak hanya bisa bergantung kepada SDA saja. Makanya ada yang namanya itu sumber daya kreativitas. Jadi di dalam industri kreatif basicnya itu adalah kreativitas dan inovasi. Dan modal itu sendiri teman-teman, modal itu dalam beberapa sumber yang selalu saya baca dan lain sebagainya itu, modal itu tidak hanya dalam bentuk uang saja. Modal itu adalah bentuk modal intelektual, ada modal itu dalam bentuk pengalaman, ada modal itu dalam bentuk pendidikan dan lain sebagainya. Ini sebenarnya bisa menjadi landasan untuk teman-teman berkecimpung di ekonomi kreatif. Dan pada prinsipnya tadi seperti yang disampaikan oleh Uda Robi tadi, kalau kita ingin berkecimpung di dalam sebuah bisnis ya kita harus fokus dan konsisten. Karena ini berbicara tentang jalur yang kita pilih, kita harus memiliki passion tersebut, dan setiap turbulensi ataupun tantangan-tantangan tadi kita bisa merumuskan banyak hal. Dan di ekonomi kreatif ini sangat-sangat luas cakupannya dan ruang-ruang kolaborasi sangat tinggi. Misalnya dalam menciptakan sebuah produk saja, misalnya air mineral ya, kita akan ada yang namanya itu di sana ada konteks brand, kemudian di sana juga akan ada kajiannya tentang seberapa efektif minuman ini, terus kemudian juga ada kemasan dan lain sebagainya. Ini bagian dari simpul-simpul tadi. Dan untuk narasi pun mungkin kita butuh orang komunikasi, dan untuk menjadikannya market internasional kita butuh bahasa Inggris ya di situ. Untuk inilah bagian terpenting dari ekonomi kreatif. Dan tantangannya itu sebenarnya ada di diri sendiri, ingin atau tidak untuk mengalahkan hal-hal yang ada di pikiran kita hari ini. Tantangannya adalah diri kita sendiri. Tentunya kita juga ingin tahu tantangan dari yang dihadapi oleh Pak Robi selama ini, dan juga kita ingin tahu bagaimana peran-peran yang diberikan oleh perguruan tinggi untuk mendorong mahasiswa-mahasiswanya dari Coach Hasbi nanti. Namun setelah pesan-pesan yang berikut ini, tetaplah bersama kami di Let's Talk. Anda kembali bersama kami di Let's Talk dengan tema kali ini adalah generasi milenial berkarya dalam industri kreatif. Ya, dan sebagaimana saya sampaikan di awal tadi bahwa acara kita ini diikuti oleh mahasiswa dari berbagai universitas yang ada di Indonesia, baik yang hadir langsung di Studio TV Politeknik Negeri Padang maupun juga bergabung melalui aplikasi Zoom Meeting. Dan saat ini acara kita selain diikuti oleh Bapak Direktur Politeknik Negeri Padang melalui aplikasi Zoom Meeting, juga diikuti oleh Bapak Wakil Direktur 1 Politeknik Negeri Padang, Bapak Revalin. Untuk itu tentu saja kami sangat berbahagia beliau juga hadir melalui aplikasi Zoom Meeting dan menyaksikan kegiatan kita hari ini. Pak Robi, tadi tantangan sudah disampaikan oleh Pak Haris begitu ya, tantangan-tantangan yang dihadapi begitu anak-anak muda jika ingin terjun ke industri kreatif. Kalau Pak Robi sendiri, karena Pak Robi langsung punya begitu ya, apa saja tantangan yang selama ini dirasakan yang paling terasa kuat selain diri sendiri tentu saja. Tadi saya sampaikan ke Pak Haris, kalau diri sendiri juga tantangannya gitu.
tantangan yang saya hadapi secara yang praktikal ya, yang sesuai dengan pengalaman saya menjalani bisnis di Jamila ini, lebih kepada inovasi sih, inovasi. Jadi kita harus selalu update tren gitu, fashion, update banyak hal sih. Kayak kita harus belajar tentang fabric, kain, apa aja material yang lebih disenangi oleh konsumen. Terus kita juga harus melihat partner kita, alias kompetitor kita. Bagaimana kita bisa berinovasi produk-produk yang sehingga intinya konsumen bisa memiliki kita untuk dibeli gitu. Jadi inovasi produk. Inovasi produk. Coach Hasbi, ada tantangan diri sendiri, ada tantangan inovasi produk, dan tentu saja akan banyak sekali tantangan-tantangan lainnya. Bagaimana dunia pendidikan memfasilitasi anak-anak muda, generasi milenial, khusus yang ada dalam kampus adalah mahasiswa untuk menghadapi berbagai tantangan tersebut, Coach? Baik, Bu Ameda, teman-teman generasi muda, sebelum saya menjawab, saya ada sebuah challenge, sebuah permainan buat yang hadir di studio ataupun yang ada di Zoom. Semua pegang pena dan kertas, silakan. Kita sebentar ya, ada simulasi sedikit. Pena dan kertas ya, Coach? Silakan ya, siapkan pena dan kertas. Sudah siap semua? Yang di Zoom boleh siapkan pena dan kertas. Pastikan Anda berada di tempat yang aman. Kalau yang di Zoom nanti lagi bawa motor nyiapin pena sama kertas, bahaya juga kalau itu. Oke, sudah? Oke ya, sudah siap semua. Pena dan kertas. Silakan sekarang dibuat lingkaran. Buat lingkaran. Ini sebuah simulasi kecil. Oke, sudah lingkaran. Lingkaran itu bulat. Bulat atau bundar? Lingkaran, tahu lah pasti ya, lingkaran. Oke, lingkaran. Oke, silakan kasih titik. Buat titik. Oke. Titik. Oke. Sudah? Lingkaran, lalu kasih titik. Kasih titik. Nah, sekarang angkat tangan yang titiknya di tengah. Atau yang di Zoom silakan difoto kalau titiknya di tengah. Oke. Silakan sekarang turun. Ini berapa persen? Kayaknya hampir 90%. Titiknya di tengah. Silakan sekarang yang titiknya di pinggir atau di luar bahkan. Angkat tangan. Angkat tangannya tinggi, boleh? Tinggi. Yang titiknya tidak di tengah pokoknya. Intinya tidak tengah. Oke, ada 1, 2, 3. Ada 3 orang, 4 orang. Ada lagi yang lain? Yang di Zoom boleh difotokan atau di kameranya dia. Di ruangan di studio hanya ada 4 orang. Selamat, Anda lah orang-orang kreatif. Begitu ya, Coach? Tepuk tangan dulu dong. Oh, begitu maksudnya, Coach. Katanya seperti itu. Oke. Jadi orang kreatif itu tidak melulu mengikuti jalur yang sudah dibuat. Nah, sekarang peran perguruan tinggi seperti apa? Salah satunya adalah menunjukkan jalan-jalan tadi. Tantangan buat kalau tadi tantangan buat personnya, sekarang tantangan buat dunia pendidikan, perguruan tinggi terutama, bagaimana kemudian memfasilitasi ini. Kreativitas itu ada dalam diri seseorang, kemudian beritanya, ceritanya, katanya, justru dunia pendidikan mematikan kreativitas tersebut. Kalau mau simulasi berikutnya, silakan. Ini mungkin kalau ya, saya biasanya kalau di dalam training, di dalam kelas-kelas training, satu simulasi, coba pejamkan mata lalu gambar pemandangan. Oke, mulai 1, 2, 3. Dan rata-rata peserta training saya itu menggambarnya naik, turun, kemudian lanjutkan gambarnya. Ada yang melanjutkan dengan pematang, ada yang melanjutkan dengan matahari, ada yang melanjutkan dengan burung, sawah. Nanti kalau dilanjutkan lagi ada gambar pohonnya dan standar ya. Saya ingat sekali waktu kecil waktu SD itu saya gambar daun warnanya tidak hijau tapi warnanya agak keungu-unguan. Wah, itu dimarah sama gurunya. Mana ada ini daun warnanya ungu, daun itu warnanya hijau, daun itu warnanya begini begitu. Akhirnya rubahlah ya. Nah, suatu ketika di Australia, saya jalan pagi, ada pohon yang warnanya persis daunnya. Waktu saya ingat ini, waktu SD saya gambar daunnya kayak gini nih. Sayangnya ibu gurunya jauh di Indonesia, saya masih di Australia, kan nggak mungkin bu guru, ada bu guru kan. Nah,
kita punya kreativitas, lalu dunia pendidikan, mohon maaf ceritanya, itu mematikan kreativitas tersebut. Kenapa? Karena harus begini, harus begitu. Kalau pemandangan, ya pemandangan itu ya gunung. Padahal ada pemandangan belakang rumah saya. Pemandangan kamar tempat kos saya, pemandangan tempat kos dengan ada pakaian bergantungan, misalnya kan, ada buku berserakan, ada kertas tisu di mana-mana. Itu kan pemandangan kamar kos saya. Tapi kalau di sekolahan yang namanya pemandangan itu adalah gunung, adalah sawah, ada burungnya, ada mataharinya, ada apanya lagi? Ada pohon, ada pondok. Itulah. Maka peran perguruan tinggi, peran dunia pendidikan secara umum adalah bukan lagi mematikan tapi memfasilitasi. Dan kita berbahagia sekarang di dunia vokasi ada program-program yang kemudian memfasilitasi tersebut. Ada sekarang lagi jalan, lagi baru beberapa hari yang lalu penutupannya. Kita dosen-dosen tenaga pendidik itu diminta untuk magang di industri, ya. Karena kita kenal ini sudah lama istilah ini namanya triple helix. Bagaimana kemudian tiga serangkai antara dunia pendidikan, dunia industri dan pemerintahan itu bekerja sama, berkolaborasi, bersinergi. Mungkin kita agak telat, tapi lebih baik better late than too late ya. Better late than too late ya. Karena mungkin never kita akan ikut juga, tapi too late-nya itu yang kasihan ya. Better late than too late. Kita sekarang sedang berkolaborasi dengan dunia industri, dunia yang kemudian menjadi wadah tempat alumni kita bekerja atau menampung kreativitas alumni kita, dan kita ada industri, ada pemerintahan yang kemudian juga mensupport itu semua. Maka peran perguruan tinggi adalah memfasilitasi. Kalaulah kita ibaratkan kreativitas itu adalah sebuah perjalanan, maka dunia pendidikan bukan membikin ampang ini bahasa Minang ya, penghambat. Bukan bikin ya, bukan hanya menunjukkan rambu-rambu stop saja. Jadi lampu merah itu tidak hanya merah, tapi ada kuning, ada hijau. Dunia pendidikan menunjukkan, hey, kreativitasmu ini ada lampu merahnya ya. Tapi bukan hanya mengatakan jangan, nggak boleh, tapi juga ada hati-hati, lampu kuning, ada juga hijau. Oke, boleh. Lalu kita menunjukkan di depan ada belokan, hati-hati di sana, jalan licin, hati-hati di depan ada longsor. Fungsi kita menunjukkan itu. Dan kemudian kalau perjalanan tadi membuat seseorang berjalan ke arah yang berbeda, tugas dunia pendidikan mengarahkan, hey, kamu mau ke Bukit Tinggi, kayaknya mengarah ke pesisir selatan nih. Nah, kalau kamu lanjutkan, kamu akan sampai ke Bengkulu atau sampai ke Kerinci. Maka dunia pendidikan fungsinya adalah, tugasnya adalah mengingatkan, menjadi reminder, menjadi milestone bagi kreativitas seseorang untuk kemudian benar-benar sampai ke tujuan yang dia inginkan. Dia ingin berekreasi di dunia, di industri makanan. Tapi dia sibuk mem-make up dekor ruangannya saja, ya. Karena bagi dia, oke, sekarang kan industri makanan itu orang akan datang ke tempat yang instagramable. Tapi core bisnisnya adalah makanannya nggak diperbaiki. Maka dunia pendidikan mengingatkan, hey, kamu core-nya adalah kuliner. Oke, it's good kalau punya tempat yang keren, it's good kalau punya tempat yang instagramable. But your business is kuliner. Bisnismu adalah makanan, bukan wallpaper, bukan lighting, bukan kemudian apa-apa yang di luar makanan. So, ini juga peran yang dimainkan oleh dunia pendidikan untuk menjadi sebagai pengingat, ya, memfasilitasi, yes, kemudian pengingat juga. Menunjukkan kalau mereka lost atau kalau kemudian mereka terlalu jauh. Bukan memotivasi saja. Ada orang berkeyakinan dunia pendidikan memotivasi. Bayangkan tadi, dia mau ke Bukit Tinggi,
Lalu dia ambil jalan ke arah pesisir selatan. Lalu dimotivasi, yes kamu luar biasa, semangat. Lebih keras lagi, lebih semangat lagi, lebih kenceng lagi jalannya. Dia semakin kenceng jalannya, tapi ke arah pesisir selatan. Padahal salah gitu ya. Padahal salah. Nah, bukan itu juga fungsi kita. Kalau bayangkan kalau kemudian kita fasilitasi, kita perguruan tinggi memfasilitasi. Sementara dia si mahasiswa atau si milenial ini pengen ke Bukit Tinggi, tapi arahnya ke sisi selatan, kita fasilitasi. Wah, supaya lebih cepat perjalanan kamu, ini pakai motor. Wow, paling cepat ya, kenceng deh, sampailah ke Lunang Silaun. Lebih semangat lagi, kayaknya di depan ada jalanan akan butuh kendaraan yang lebih besar. Kita kasih mobil, lebih cepat lagi deh jalan. Tapi sampainya ke Muko-Muko, sampainya ke Bengkulu, sampainya ke Lampung. Lah dia habis waktu, habis hari, habis tenaga, kita habis memberi memfasilitasi dia tidak sampai ke tujuan yang dia inginkan. Nah, maka ini buat kita perguruan tinggi perlu mengingat kemana sih passionnya, kemana sih yang mau ditujunya, dan core bisnisnya apa. Mungkin ini. Setuju sekali apa yang disampaikan Coach Hasbi. Dan kalau kita berbicara mengenai peran-peran dari perguruan tinggi seperti itu, kabarnya Pak Robi dan Pak Haris ini dari satu alma mater yang sama nih gitu. Dua-duanya sukses seperti ini. Apakah dulu dari kampus itu juga difasilitasi sehingga sekarang sama-sama bisa menjadi sukses seperti ini? Saya tanya ke Pak Haris terlebih dahulu. Pak Haris, bagaimana perbedaan anak muda zaman dulu atau industri di tangan industri kreatif khususnya di tangan anak-anak muda zaman dulu dengan zaman sekarang, Pak Haris? Bedanya ada pada digitalisasi ya, karena saya dulu pertama kali mengenyam pendidikan tinggi itu tahun 2006. Saat itu mungkin Facebook belum ada ya teman-teman, dan di 2008 saya masih ingat itu pertama kali saya mengakses informasi apapun, dan hari ini sejak 2008 sampai 2022 lebih kurang 14 tahun kita sudah melihat perkembangan yang sangat tinggi, apalagi di pola 2 tahun terakhir itu pola pembelajaran yang tidak mengharuskan lagi untuk tatap muka karena pandemik itu, kita juga sudah memiliki pola-pola baru. Bisa saja belajar melalui online meeting, terus kemudian juga ada konsepnya adalah hybrid seperti ini, dan juga saat ini kita juga sudah masuk kepada fase luring, dan itu mungkin tidak ditemukan di saat saya menjadi mahasiswa S1 saat itu. Terus kemudian balik lagi kepada alma mater ya, kalau saya sarjananya basicnya itu adalah desain, kalau Robi adalah sastra Inggris, tapi bernaung di satu fakultas yang sama. Yang jelas setiap kita memiliki target ataupun tujuan masing-masing. Kalau saya selalu pasang target, memang di waktu saya kuliah S1 itu someday saya harus menjadi seorang profesor satu hari nanti, dan saya selalu baca kalau saya harus jadi profesor minimal pendidikan saya sudah harus S3 gitu ya. Jadi dari S1 itu saya sudah pasang target kapan saya harus S2, kapan saya harus S3, kapan saya ngurus fungsional dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah ya dari dalam perjalanan mungkin kalau kita menghitung skala pendidikan saja S1, S2, S3, S1 mungkin normalnya 4 tahun, S2 2 tahun, S3 3 sampai 4 tahun, kan lebih kurang 10 tahun ya. Tapi saya menyelesaikan pendidikan baik itu S1, S2, S3 itu lebih kurang 16 tahun teman-teman. Dan di dalamnya itu ada 1 tahun transisi untuk bekerja, terus kemudian 5 tahun transisi untuk mencari pengalaman di dunia praktisi. Dan alhamdulillah apa yang saya targetkan saat saya menjadi mahasiswa di program sarjana sudah sampai pada titik pendidikan tertinggi saat itu. Dan saya yakin Robi pun juga sudah punya pencapaian saat dia menjadi mahasiswa sastra Inggris, terus kemudian beliau memutuskan untuk menjadi seorang praktisi dan melihat sisi industri kreatif. Dan inilah sebenarnya bedanya teman-teman. Kalau hari ini teman-teman sudah sangat-sangat mudah, very easy untuk melihat segala sesuatu di dunia sana, tinggal bagaimana teman-teman memfilter ya, apa hal-hal yang penting untuk kita kembangkan dan apa hal-hal yang sebenarnya harus kita batasi, karena ruang gerak sekarang sangat-sangat mudah gitu ya. Kalau dulu semua serba terbatas teman-teman, kami masih merasakan kok bikin tugas pergi ke warnet gitu, pergi ngeprint dan lain sebagainya, nggak ada nih handphone, tethering dan lain sebagainya, dan teman-teman sudah mendapatkan kemudahan-kemudahan tersebut tanpa harus datang ke Politeknik. Sekarang teman-teman sudah bisa akses di Instagram, website dan lain sebagainya. Inilah sebenarnya kemudahan hari ini yang saya lihat.
Kemudahan di dunia digital ini dirasakan oleh jurusan bapak-bapak dari jurusan lulusan desain dan juga sastra Inggris. Kalau teman-teman bahasa Inggris ada yang ingin di-sharingkan atau mungkin pertanyaan? Sudah mulai ada satu orang penanya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Rahmasari. Jadi di sini saya mau bertanya kepada Bapak Robi. Pertanyaan saya adalah, apakah brand Bapak, yaitu Jamila Humaila, terkena imbas dari pandemi sebelum ini, dan apa usaha Bapak yang terhadap Jamila tersebut agar tidak bangkrut dan tetap eksis di zaman sekarang ini? Terima kasih. Oke, terima kasih. Kaitannya bisnis Bapak dengan pandemi yang sedang berlangsung dan bahkan beberapa saat lalu sangat parah gitu ya Pak Robi. Silahkan. Baik, saya rasa pasti ya, karena saya rasa semua pebisnis mengalami turbulensi ya kata Pak Aris tadi ya, turbulensi di saat pandemi. Saya ada bisnis yang pertama itu adalah bidang kreatif, pembuatan kriya, souvenir, trofi dan lain-lain. Itu biasanya kita kerjasama dengan pemerintahan, dan saat itu pemerintah mengalokasikan dana untuk penyediaan plakat misalnya atau souvenir, itu lebih ke pengadaan barang-barang yang terkait kesehatan COVID. Namun disitulah justru brand Jamila itu tumbuh. Ya, jadi kita sebagai pebisnis perlu memiliki diferensiasi usaha ya. Jadi ketika usaha yang satu agak redup, jadi kita punya backup usaha yang bisa kita, mungkin ini jadi peluang di saat situasi yang berbeda. Nah, justru Jamila itu bangkitnya di pandemi. Nah, setelah saya telusuri, kenapa justru Pak Jamila itu tumbuh di masa pandemik? Malah kita open store itu di masa pandemik. Itu benar-benar nggak relate sebenarnya dengan situasi COVID gitu kan. Tapi disitulah saya lihat tadi, saya berkesimpulan bahwa setiap usaha yang kita lakukan itu perlu mengaitkan Tuhan dan perlu mengaitkan orang banyak. Jadi ketika kita bisa bermanfaat, kita bisa merekrut, kita bisa berimbas ke orang banyak, akan ada banyak doa di sana, maka Allah tuh juga secara magic, Masya Allah, memberikan jalan yang kita tidak duga-duga. Gitu. Jadi Jamila ini, kita merekrut penjahit-penjahit yang mana mereka itu tergeser karena tidak sanggup menyewa toko untuk tailor mereka. Jadi mereka udah jahit di rumah. Di saat yang bersamaan Jamila butuh penjahit-penjahit dan kita rekrut, dan mereka itu mencari mata pencarian mereka memang dijahit gitu loh. Jadi luar biasanya kun fayakun, Allah kasih jalan gitu loh. Dan di saat brand-brand, sebenarnya itu juga peluang sih, di saat brand-brand yang lain sedikit redup karena harganya yang tinggi, Jamila justru berkompetisi dengan harga, dengan inovasi, dengan desain yang alhamdulillah berterima oleh konsumen kita. Namun kita juga harga kita itu kompetitif. Jadi saat pandemi di mana ekonomi menurun drastis, tapi tetap yang namanya terkhusus cewek-cewek tetap pengen fashionable, pergi ke kantor, pergi kemana-mana tetap pengen fashionable, tapi ekonominya lagi surut nih gitu. Ya Jamila hadir dengan itu gitu, dengan desain yang alhamdulillah bagus, namun harga yang kompetitif. Di saat pandemi pun mereka kita bisa tumbuh, dan itu tadi perlu melibatkan banyak orang sehingga ada bantuan-bantuan gitu. Baik, seru sekali ya dari jurusan sastra Inggris, Pak Robi bisa sangat fasih sekali bergelut di bidang tersebut. Tentu saja nanti kita ingin tahu juga peluang-peluang dari teman-teman di jurusan bahasa Inggris dalam industri kreatif itu seperti apa. Kita akan tanya kepada narasumber kita nanti. Namun setelah pesan-pesan berikut ini, tetaplah bersama kami di Let's Talk. Cobain serunya aplikasi Bank Syariah Indonesia Mobile yang memudahkanmu untuk menemukan dan berbagi berkah. Lebih mudah investasi emas, berbagi manfaat lewat wakaf, cari lokasi masjid, bahkan lebih mudah buat eksis. Buka rekeningnya juga mudah,
bisa di mana aja. Asik kan? Sambil hangout, sambil ngopi cantik, sambil ngapain aja, terserah, nggak pakai ribet. Bank Syariah Indonesia Mobile, sahabat yang menemanimu untuk hidup lebih mudah, lebih berkah. Anda kembali bersama kami di Let's Talk, teman-teman. Kali ini kita membahas mengenai generasi milenial berkarya dalam industri kreatif. Dan juga kami ingatkan kepada teman-teman yang bergabung melalui aplikasi Zoom Meeting untuk bisa mengajukan pertanyaannya di kolom chat begitu ya. Jadi kita tunggu pertanyaannya dan kita akan bacakan di segmen terakhir nanti. Tadi kita sudah berbicara mengenai bagaimana cara-cara untuk bisa berkarya di industri kreatif begitu ya, langsung dengan pelaku industrinya. Tapi kita juga ingin mengetahui bagaimana cara anak-anak dari jurusan bahasa Inggris atau bagaimana peluang dari anak-anak bahasa Inggris itu terjun ke industri kreatif gitu. Coach Hasbi sebagai dosen bahasa Inggris tentu mengetahui hal tersebut ya. Silakan Coach. Baik, terima kasih Ibu Hamidah. Bagaimana anak bahasa Inggris bisa? Sebenarnya mereka udah bisa, juga saya kasih tahu lagi. Karena siapa di sini yang nggak punya IG? Angkat tangan. Tangan nggak ada kan? Siapa yang punya IG? Siapa yang barusan bikin IG story? Oke. Lupa kali ya, karena tersedot perhatiannya, lupa bikin IG story ya. Silakan siap-siap ambil fotonya buat IG story. Jadi mereka udah bisa. Seperti tadi, cuman kita perguruan tinggi jurusan memfasilitasinya saja. Semua mereka sudah melek sosmed, mereka sudah melek teknologi. Dan serunya sekarang, di zaman sekarang seperti kata Pak Haris tadi, beda zaman orang old dengan orang now, orang milenial dengan generasi kolonial. Itu adalah kalau dulu orang kolonial itu kerja di satu institusi sampai pensiun. Contohnya yang lagi megang mic ini ya. Saya sudah di Politeknik 24 tahun. Ya, 24 tahun. Ini lagi nulis, kayaknya mau jadi buku. Tapi targetnya 25 tahun. Jadi 25 tahun mengabdi, jadi 25. Dia pas 25 tahun nanti celebrate dengan nulis buku kayaknya. Dia udah desain dari sekarang. 24 tahun di satu tempat ngapain aja gitu kan. Kalau orang zaman sekarang gitu kan. Anak-anak sekarang bahkan bisa jadi by project 3 bulan 1 job udah selesai. Next gitu kan. Nah, maka kita memfasilitasi ini betapa cepatnya ide mereka berkembang, betapa cepatnya mereka melihat sesuatu, betapa cepatnya mereka ingin berlari gitu kan. Nah, kalau kemudian kita dunia pendidikan menahan-nahan, oke, nginjek rem terus, kan, ngajak mereka ngelihat spion terus, coba lihat kamu lihat ke belakang. Padahal windscreen itu lebih besar ketimbang spion. Nah, tugas kita memang membersihkan windscreen-nya, kaca depannya. Jangan ajak mereka untuk melihat kaca spion terus. Nah, jadi mereka bisa mengakses, mereka bisa
berinteraksi dengan dunia luar. Nah, kita lagi mungkin sedikit lebih fleksibel. Yang dibutuhkan oleh perguruan tinggi mungkin salah satunya kuncinya adalah fleksibilitas misalnya. Kalau zaman dulu ngumpulin tugas ya ngumpulin tugas, kan ada kertas, ada yang di print, ada bahkan beberapa kampus atau beberapa jurusan mewajibkan sampai sekarang masih ada. Tugas itu dikumpul diketik, bukan di print. Ada, zaman sekarang masih ada. Ini anak bahasa Inggris ngalamin enggak? Kayaknya enggak ya. Karena dosen-dosennya dosen milenial semua di bahasa Inggris. Ada. Masih sampai sekarang kan. Padahal kita nyari pita mesin tik itu mungkin harus ke mana sebenarnya? Agak susah. Kalau zaman dulu mungkin gampang diakses. Maka mereka bisa mengakses itu, tinggal lagi kita memang seperti tadi mengingatkan jalur-jalur yang mereka bisa tempuh. Mana jalur cepat, mana jalur yang penuh tantangan, mana yang mereka butuh energi ekstra, mana yang mereka butuh resources tambahan untuk menuju ke sana. Dan serunya lagi juga kita jurusan bahasa Inggris sudah punya alumni, dan alumni Politeknik secara umum, ikatan alumninya sangat kuat dan terkenal betapa kita sangat boleh dalam tanda petik militan. Saya dengar bagaimana teman-teman alumni Politeknik di Batam itu bahkan menyediakan satu tempat buat yang baru tamat. Kamu kalau belum dapat kerjaan tinggalnya di sini dulu, makan kamu, minum kamu, insya Allah disiapin. Nanti begitu tinggal di sana, info setiap hari datang, ya kan? Jadi hampir boleh dikatakan nggak ada yang lebih dari seminggu yang nggak jobless di sana ya. Nah, anak bahasa Inggris mudah-mudahan ke arah sana. Kita alumni kita memang belum sekuat di jurusan-jurusan lain, tapi spiritnya insya Allah sama. Spirit untuk mengayomi, untuk memfasilitasi adik-adiknya yang baru tamat insya Allah sama. Tinggal lagi kita mahasiswa-mahasiswa yang masih sekolah sekarang, seberapa mereka bisa berinteraksi, berkomunikasi dengan senior-senior mereka. Saya ingat ini dipesankan oleh guru SMA dulu, ya. Kalau kamu kuliah nanti bertemanlah dengan senior, katanya. Jangan berteman dengan seangkatan saja, ya. Seangkatan itu secukupnya, tapi bertemanlah dengan senior. Nah, ini mungkin pesan yang sama buat mahasiswa yang sedang kuliah sekarang. Cari seniornya, akrablah dengan seniornya. Karena bagaimanapun ceritanya, apalagi di Politeknik, pasti yang duluan tamat itu senior. Pasti yang akan memasuki dunia industri itu senior. Kamu punya kreativitas, kita punya kreativitas, kita punya ide, kita punya spirit, semangat, daya juang. Lalu daya juang ini mau dibawa kemana? Kalau kemudian tidak ada yang menyambut kita, maka butuh senior yang sudah duluan masuk industri untuk menyambut kita, untuk kemudian membawa kita, menjebloskan kita ke dalam peluang-peluang besar yang ada di hadapan kita. Sepakat Coach. Berarti Pak Haris dan Pak Robi ini adik kelas dan kakak kelas atau seangkatan? Coba tebak. Coba tebak teman-teman. Biar dikasih hadiah gitu ya. Coba tebak, kami ini adik kelas apa seangkatan? Kayaknya seangkatan ya. Oke, tadi dari Coach Hasbi adalah dari dunia pendidikan begitu. Kalau dari Pak Haris sendiri, sepengalaman Pak Haris di ICCN begitu Pak Haris, apa saja sih sebenarnya langkah-langkah? Tentu mahasiswa adik-adik di sini pengen tahu gitu, langkah-langkah apa yang harus dilakukan oleh adik-adik mahasiswa ini untuk terjun ke dunia bisnis dengan sukses gitu nantinya. Oke, kalau saya menyampaikan sebelum menjadi wisudawan ya ataupun sarjana, tetapkanlah langkah mau kemana gitu ya. Jadi teman-teman harus jelas ya. Setelah wisuda itu, apakah teman-teman akan menjadi seorang employee ya sebagai seorang pegawai ya, teman-teman harus apply aplikasi ke perusahaan itu satu. Terus kemudian atau teman-teman yang kedua, teman-teman ingin menjadi seorang entrepreneur ya, seorang pengusaha. Karena itu bicara tentang DNA teman-teman. Apalagi kita di Sumatera Barat, DNA kita itu adalah DNA dagang. Ya, salah satunya itu selain pendidikan, dagang. Buktinya itu adalah gitu ya, banyak kampus-kampus pendidikan ya di Sumatera Barat itu kelasnya itu sudah kelas nasional. Salah satunya itu adalah Politeknik Negeri Padang. Plus dulu untuk Politeknik. Ya.
apa yang harus dilakukan tadi adalah saya nanti akan mau jadi seperti apa? Apakah mau menjadi seperti Bang Robi, ya, memutuskan untuk menjadi seorang practitioner, ya, membuka usaha, ya, sejak tamat kuliah dengan basic sastra Inggrisnya tadi. Terus kemudian atau menjadi coach ASBI, ya, tapi syaratnya teman-teman harus lanjutin studi karena sekarang syarat menjadi dosen S1 itu minimal pendidikan harus S2. Atau mau masuk ke dunia praktisi atau blend seperti saya ini, tapi dengan konteks bahwa kalau teman-teman ingin melihat Indonesia hanya dua caranya, berkarya dan berpendidikan. Karena kalau seandainya teman-teman punya karya, saya pastikan teman-teman bisa melihat indahnya Indonesia. Ini yang saya alami di 6 tahun terakhir menjadi seorang practitioner. Terus kemudian saya tetap fokus bahwa someday saya harus kejarannya si ini nih. Maka pendidikan itu menjadi satu hal yang sangat penting. Dan inilah sebenarnya yang harus dimiliki oleh mental yang harus dimiliki oleh semua jurusan. Apalagi kalau kita bicara tentang bahasa Inggris, teman-teman, ini jurusan yang sangat-sangat dibutuhkan sepanjang hayat. Contohnya saja G20 saja salah satunya adalah bahasa, ya. Ini peluang teman-teman dari orang yang memiliki jurusan sastra Inggris. Terus kemudian juga banyak porsi-porsi pekerjaan yang tidak hanya menjadi seorang employee ataupun menjadi seorang practitioner, hal-hal yang sifatnya lebih spesifik, yaitu menghubungkan segala sesuatu melalui bahasa tadi. Dan di industri kreatif kita sangat-sangat butuh teman-teman dari background sastra Inggris ini. Baik teman-teman, sudah ditunggu loh kehadiran teman-teman di industri kreatif itu di jurusan bahasa Inggris. Kita beri tepuk tangan dong untuk teman-teman jurusan bahasa Inggris. Dan tentu jurusan-jurusan yang lain walaupun di luar jurusan bisnis tentunya tetap dihubungkan, tetap dibutuhkan gitu ya di dunia industri kreatif ini. Mungkin teman-teman ada yang ingin ditanyakan langsung kepada pelaku industri dan juga narasumber-narasumber yang ada di depan sini. Baik, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada host yang telah memberi kesempatan kepada saya. Mungkin saya akan bertanya kepada Coach Asbi. Bagaimana cara agar saya sebagai mahasiswa dapat mengembangkan mindset dalam berusaha saya? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih. Bagaimana Coach? Pertanyaannya cukup berat Coach? Oke, baik. What you see is what you get. Coba sekarang tangannya ke atas, tangannya ke depan dulu. What I think is what I feel. What I feel is what I do. What I do is what I get. Okay. Your thinking will define your feeling. Your feeling will determine what you're doing, and then what you're doing will determine the money you get. If it is the money that you are looking for. So mindset start from your thinking, salah satunya ya. Dan setiap hari thinking kita, mind kita itu perlu makanan, dia mengkonsumsi sesuatu, ya. Fisik kita jaga dengan mengkonsumsi yang baik-baik, ya. Lontong sayur atau nasi goreng, atau kita sarapannya toast, ya, roti bakar misalnya, atau atau sarapan kita justru sigaret, ya. Kalau belum baraso lunta buka panganareng, misalnya kan, itu akan mendetermine your body, kesehatan fisik. Sarapan yuk, makan siang yuk apa menentukan kesehatan fisik. Maka pikiran butuh makanan juga. Your mind juga butuh konsumsi. Apa yang dikonsumsi oleh pikiran itu akan menentukan bagaimana you settingnya seperti apa. So cari teman yang satu frekuensi, yang mindsetnya kurang lebih sama. Cari bacaan yang menggiring kita kepada yang kita inginkan. Kalau kita mau berbisnis, maka bacaannya bacaan bisnis. Bergabung di dalam komunitas-komunitas bisnis. Follow akun-akun yang ngomong tentang bisnis. Kalau kita mau menjadi
profesional, maka kita akan melakukan hal yang sama, membaca bacaan yang tentang dunia profesional, menonton YouTube channel-channel yang mengarahkan kita menjadi seorang profesional. Makanya konsumsi kita, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita omongkan, termasuk apa yang kita tuliskan. Cek. Nah, kita pengen jadi pengusaha, tapi sibuk mencari kapan bukaan jadi lowongan pekerjaan ya. Kita mau jadi pengusaha, tes CPNS kapan tes CPNS? Ikut bimbel CPNS, tapi mau jadi pengusaha kan nggak sinkron. Nah, kita mau pengusaha, kemudian berkomunitas dengan berteman dengan orang-orang yang pengen jadi BA1 Kota Padang, BA2 sekarang yang dicari ya. Berteman dengan itu, berkomunitas, katanya jadi pengusaha, gitu kan? Oke. Maka siapa teman kita akan mempengaruhi siapa kita. Apa bacaan kita akan mempengaruhi siapa kita. Apa yang kita tuliskan, apa yang kita dengar akan mempengaruhi kita. Cek itu, maka itu akan dan ini ngomongnya gampang, prakteknya susah, ya, agak perlu challenging, ya. Kita tahu-tahu maunya sih berteman dengan pengusaha, tapi tiba-tiba ada yang ngajak ke arah lain. Kita mau jadi pengusaha, tapi tiba-tiba bacaan kita kayaknya menarik ini. Kita mau jadi pengusaha, tiba-tiba di WhatsApp grup ngomongin tentang BA2 Kota Padang. Oh, kita sibuk. Ya, tantangannya lebih besar sekali. Tapi kalau memang kita benar-benar komit, I want to be this, kata Pak Aris tadi kan di awal, you mau melangkah kemana dari sekarang sudah you set, maka kita akan sampai ke sana. Ya, you will. Ini cerita yang paling seneng nih, saya paling seneng. Ada yang nonton Alice in the Wonderland. Ini contoh yang ada. Ada ingat kucingnya namanya apa? Kucingnya? Samson. Nama kucingnya yang tiba-tiba muncul, tiba-tiba hilang. Nah ya, suatu ketika kan Alice, kalau bahasa Inggrisnya Fox in the Road, dia di persimpangan jalan. Maka Alice nanya ke kucingnya, namanya kalau nggak salah Hampshire ya. Hampshire bukan namanya, lupa namanya, banyak. Which way should I take? Kata Alice kepada si kucing. Dia di persimpangan jalan, di Fox in the Road ya. Maka apa kata kucing itu? Ya, selama kamu tidak tahu mau kemana, anyway is right. Ya, kita di persimpangan nih, simpang 3. Kita mau kemana nih? Nanya ke kucing si Alice-nya, kiri atau kanan? Kata kucing, kalau kamu tidak tahu mau kemana, kiri benar, kanan benar. Kalau dari kuliah, you tidak tahu mau kemana, maka tamat jadi pengusaha benar, jadi pegawai juga benar, jadi profesional benar. Tapi seadanya, sekedarnya. Jadi pengusaha sekedarnya, dan seterusnya. Maka kata Pak Aris tadi, dari sekarang set, saya mau ke kiri atau mau ke kanan, jadi pengusaha atau profesional, jadi pengusaha atau apa. Ya. Seperti itu. Maka ini juga membantu kita men-set. Ini menjawab pertanyaan nggak ya? Kayaknya menjawab ya tadi ya. Oke, thank you Coach. Tadi kita harus tahu kita ke kiri atau ke kanan. Kita tanya yang ada di kanan juga gitu ya, yang sudah memilih langkahnya untuk menjadi pelaku industri. Mungkin teman-teman di sini ada yang hobi juga begitu untuk berbisnis dan lain-lain, tapi kadang idenya nih yang takut gitu Pak Robi. Ide saya ini udah cukup tepat nggak ya? Pak Robi sebagai pelaku industri yang berkecimpung di bidang tersebut, ide-ide apa aja sih yang bisa dibocorkan ke teman-teman yang saat ini sedang happening dan kira-kira bisa menjadi apa ya, jalan pembuka jika ingin berbisnis dengan baik itu, Pak Robi? Well, zaman sekarang itu bisnis itu tidak hanya tentang kompetisi ya. Kalau saya melihat brand-brand zaman sekarang itu tumbuh karena kolaborasi. Jadi kita nggak bisa sendiri. Dan kompetitor itu tidak dianggap lagi sebagai musuh, tapi sebagai partner untuk maju bersama-sama. Ya. Untuk anak sastra Inggris ya, banyak sih peluangnya untuk bisa berkecimpung di dunia ide kreatif. Karena saya yakin sebenarnya bahasa itu kan
jembatan. Namun setiap kita punya potensi yang berbeda-beda. Seperti yang saya bilang dari awal tadi, akan lebih baik jika kita menggeluti peran kita untuk menjadi karir nanti itu sesuai dengan passion yang kita punya. Jadi temukan passionnya, terus mau jadi apa, tetapkan tujuannya. Gitu. Jadi kalau misalnya passionnya udah sesuai dengan jenjang karirnya, itu akan menikmati prosesnya dan siap dengan apapun yang dihadapi gitu. Untuk anak sastra Inggris itu tadi saya bilang tentang kolaborasi. Sekarang itu brand-brand itu tidak melulu semuanya itu mereka lakukan. Misalnya di industri fashion yang saya geluti sekarang ini, Jamila ini, kita butuh misalnya untuk melaunching sebuah produk itu, kita perlu yang namanya brainstorming, yang mana di sana itu ada unsur-unsur yang dibutuhkan untuk launching. Misalnya untuk ide produknya apa, terus nanti campaign produknya atau promosi produknya seperti apa. Nah di sini nih anak sastra Inggris saya lihat bisa masuk. Apalagi sekarang bahasa Inggris di PNP ini diberikan fasilitas untuk melihat nanti kamu bisa jadi ini, bisa jadi itu gitu. Seperti broadcasting ini ya Pak. Nah, di dunia fashion atau di industri kreatif itu yang saya geluti ini, kita butuh tuh, misalnya gimana produk ini bisa launching. Itu butuh skill fotografi, skill ide-ide kreatif, gimana ada story behind the product. Ini kita rangkai nih, lagi-lagi kreativitas untuk menampung si content creator. Gitu. Jadi dan sekarang itu ada beberapa peluang bisnis yang mereka itu adalah katalog agensi namanya. Mereka menyediakan jasa untuk memoto produk itu on model, bahkan ada modelnya yang dari internasional. Karena kenapa? Mereka melihat potensi si brand ini tidak akan mampu menggarap semuanya sendiri, makanya dia hadir menawarkan jasa itu. Gitu. Jadi ada peluang yang bisa mereka temukan di bisnis fashion industri kreatif ini. Baik, thank you. Jadi itulah peluang-peluang dari anak-anak jurusan bahasa Inggris. Tapi tentu saja yang bergabung teman-teman di aplikasi Zoom Meeting, ada banyak sekali mahasiswa dari jurusan-jurusan lainnya. Untuk itu kami ajak untuk bertanya langsung di aplikasi Zoom Meeting di bagian chatnya. Nanti akan kita bacakan di segmen berikutnya. Setelah pesan-pesan berikut ini, tetaplah bersama kami di Let's Talk. Cobain serunya aplikasi Bank Syariah Indonesia Mobile yang memudahkanmu untuk menemukan dan berbagi berkah. Lebih mudah investasi emas, berbagi manfaat lewat wakaf, cari lokasi masjid, bahkan lebih mudah buat eksis. Buka rekeningnya juga mudah, bisa di mana aja. Asik kan? Sambil hangout, sambil ngopi cantik, sambil ngapain aja, terserah, nggak pakai ribet. Bank Syariah Indonesia Mobile, sahabat yang menemanimu untuk hidup lebih mudah, lebih berkah.
Anda kembali bersama kami di Let's Talk dengan bahasan generasi milenial berkarya dalam industri kreatif. Dalam segmen terakhir ini kita akan membacakan pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang sudah bergabung melalui aplikasi Zoom Meeting. Ada Ni Made Dwi Bintang. Selamat pagi. Izin bertanya, menurut bapak-bapak sekalian, bagaimana prospek industri kreatif di Indonesia ke depannya? Apakah akan terus bertumbuh atau sebaliknya? Terima kasih. Silakan mungkin Pak Haris terlebih dahulu. Oke. Untuk industri kreatif sangat-sangat potensial ya, apalagi sejak dibentuk badan itu namanya itu Badan Ekonomi Kreatif tahun 2015. Ekonomi kreatif sudah fokus kepada pengembangan brand lokal. Misalnya di beberapa tahun ke belakang, teman-teman bisa lihat bagaimana brand-brand asing dalam konteks ya, itu sudah mulai ya tergerus dengan brand-brand lokal. Dan kita juga bisa menyaksikan misal sekarang di Indonesia sendiri ada Sarinah sebagai etalase brand lokal, terus kemudian juga ada yang namanya itu placemaking dari bangunan-bangunan yang tidak berfungsi, misalnya seperti M Block, kemudian mereka ada juga JN M Block yang di Jogja, dan di Padang sendiri juga ada yang namanya itu Fabric Block. Dan di situ mayoritas di situ adalah brand-brand lokal. Dan sejak tahun 2018 saya juga melihat pertumbuhan hampir ratusan brand yang ada di Kota Padang khususnya, dan juga menyebar juga di wilayah Payakumbuh, Padang Panjang, Bukit Tinggi. Ini membuktikan bahwa industri kreatif sangat-sangat bergeliat tadi. Dan potensi pergeseran dari SDA kepada sumber daya kreatif itu harus dimaksimalkan oleh teman-teman yang akan berkecimpung setelah wisuda nantinya. Baik, mungkin ada tambahan dari Pak Robi selaku pelaku industri. Mewakili ya yang disampaikan Pak Haris, totally saya setuju. Dan juga terkait secara spesifik di bisnis industri fashion, itu di Indonesia itu sudah mulai menjadi pusat pertumbuhan fashion muslim dunia, gitu ya, dunia. Jadi maka oleh sebab itu banyak sekarang brand-brand itu berinovasi dan membuka link agar bisa produk-produk mereka bisa go internasional. Gitu. Itu yang mungkin menjadi pertanyaan kita ya, di Indonesia kan banyak sekali muslimahnya begitu, dan mereka membutuhkan itu gitu. Tapi kenapa bisa Jamilah Humaila bertahan di tengah banyaknya juga brand-brand fashion muslim lainnya begitu ya. Tapi sekarang kita menjawab pertanyaan ini terlebih dahulu. Bagaimana, mungkin ada tambahan dari Coach Hasmi? Tambahannya mungkin dari bukunya The Essence of Human, Bronowski kalau nggak salah penulisnya. Buku itu tentang bercerita dari mulai dunia ini menjadi dunia sampai zaman sekarang. Jadi pada dasarnya kita ini bertumbuh, ya kita ini bertumbuh. Ya. Growing itu udah pasti. Pilihannya growing or dying, ya. Tumbuh atau sekarat. Ya. Maka kalau dulu bertumbuhnya dalam physical, maka sekarang yang bertumbuh adalah creativity. Dan creativity itu unlimited. Nah, maka pasarnya pun juga unlimited, prospeknya pun sangat besar. Dan kalau kita baca referensi itu kedepannya bahkan semakin bertumbuh. Oke, thank you Coach. Growing or dying gitu ya. Ada pertanyaan juga dari Raihan. Pak, saya ingin bertanya, saya baru merintis usaha, begitu. Bagaimana cara mencari networking untuk mengembangkan usaha saya? Ini pertanyaan yang bagus. Mungkin langsung pada Oke. Paris. Kalau kita bicara networking teman-teman, pastikan dulu teman-teman punya yang namanya itu product signature. Dalam konsep positioning itu adalah pertama akan selalu diingat, yang kedua, ketiga dengan varian terbaru yang terbaik. Jadi untuk bukan jaringan-jaringan baru, teman-teman harus memiliki kekuatan misalnya antara produk A, produk B, dan produk C, kekuatannya seperti apa. Walaupun sangat banyak orang jualan kopi susu, tetap brand A, brand B, brand C yang menjadi juara. Karena kenapa? Bukan soal produk saja, tapi lebih kepada karakteristiknya, terus kemudian juga layanan kita. Dan networking tadi dapat terbangun kalau teman-teman nanti join dengan kumpulan asosiasinya, ataupun teman-teman join dengan multidisiplin. Dalam konteks ini adalah berbagai bidang di dalam jaringan-jaringan tadi. Dan teman-teman pasti bisa menemukan yang namanya itu partner, teman-teman bisa menemukan yang namanya itu angel investor di situ. Kalau dari saya seperti itu pandangan terkait dengan networking ya.
Silakan Bang Robi. Tambahan juga nih, bagaimana meningkatkan networking gitu ya, link nih. Intinya sih percaya diri dulu dengan produknya gitu, dan update dengan produknya. Terus juga sering promosi, sering bersilaturahmi dan sering bercerita tentang produk kita. Dan seiring dengan silaturahmi, bertemu orang banyak, bertemu orang-orang yang potensial yang relate dengan bisnis kita, itu kita bisa sambil belajar dan bisa saling benar-benar lebih memperbaiki produk. Di situ sih nanti prosesnya akan kelihatan. Oke, silaturahminya harus online atau offline nih? Ya zaman sekarang, tapi sekarang udah bisa offline ya. Sebaiknya memang offline sih, karena bagaimanapun kualitas pertemuan offline dengan online pasti berbeda ya. Oke, betul sekali. Thank you, Pak Robi. Mungkin ada tambahan dari Coach Aswin? Jadi tukang nambah ya, tambuh ya. Jadi konsepnya mungkin salah satu yang penting adalah starting what do you have. Kita mau nyantol ke satu tempat, not to get something but to give. Mindsetnya adalah to give. What can I give? Bukan what will I get. Kalau what will I get, you will be disappointed. Ya, kita akan kecewa kalau kita what will I get ya. Kalau kita ngejarnya saya dapat apa ya. Saya dapat apa? Saya gabung sini saya dapat apa? Tapi begin dengan I have this, where can I give ya. Can I give this ya. Nah, karena kalau kita mindsetnya getting, kita akan apa ya? Kekurangan. Ini kurang lagi, kurang. Karena kita mau get. Tapi kalau kita mau giving, karena giving is the beginning of getting. Nah, itu katanya. Konsepnya adalah giving is the beginning of getting. Apa yang kita bisa beri? Nah, seperti gula dan semut. Kalau kita gula, maka semut akan datang. Network akan muncul. Karena kita gula. Tapi kalau kita we don't have anything to share, siapa yang mau deket? Kita nempel-nempel ke orang, lama-lama ini jadi benalu gitu. Kita jadinya benalu ya. Karena benalu hanya benalu yang maunya getting saja. Givingnya enggak tahu ya. Ada giving enggak benalu itu ya? Enggak ya kayaknya ya. Nah maka mindsetnya adalah giving. Oke, thank you Coach. Ini ada pertanyaan yang langsung dikhususkan kepada Pak Haris. Pak Haris, bagaimana, apakah ada program-program dari pemerintah untuk mendapatkan modal mulai usaha? Nah ini dia, saya terkait uang. Baik, terkait dengan akses permodalan itu teman-teman ya. Kalau dari pemerintah sendiri ya, sebenarnya pemerintah itu fungsinya adalah sebagai fasilitator dan juga regulator yang nanti bisa menghubungkan para pelaku ekonomi kreatif ataupun UMKM kepada pihak perbankan, kemudian juga koperasi, kemudian juga CSR. Jadi jangan sampai mindsetnya itu bahwa ke pemerintah ini saya mau minta bantuan modal dan lain sebagainya. Karena ada beberapa porsi yang saya lihat, misalnya di pemerintah pusat itu ada yang namanya itu banper ya. Jadi bantuan pemerintah untuk pelaku ekonomi kreatif dengan syarat sudah harus punya produk, sudah punya harus komunitas ataupun ke ekosistem. Berbeda saat kita di daerah, mungkin pemerintah tidak bisa membantu secara real tadi kayak modal mungkin dalam bentuk modal uang, tapi bisa membantu misalnya di dalam pelatihan-pelatihan, pengembangan bisnis dan lain sebagainya. Dan ini sebenarnya yang sedang dilakukan oleh pemerintah, baik yang ada di Sumatera Barat ataupun yang di luar sana. Dan kalau saya compare nih teman-teman, saat saya ngasih materi baik itu di Sumbar, di DKI Jakarta, di Jateng sama Bali ada 4 poin ya. Separuh maksudnya mayoritas itu kalau di luar Sumatera Barat itu permasalahannya itu adalah akses pasar. Kalau di sini kalau UMKM-nya curhat atau pelaku ekonomi kreatif, masalah itu adalah akses modal. Jadi tinggal bagaimana teman-teman harus memperkuat produk, terus kemudian diferensiasi dan akhirnya bisa terhubung dengan akses permodalan yang bisa difasilitasi tadi. Oke, terjawab ya terkait dengan modal usaha. Dan ini ada pertanyaan untuk Pak Robi. Mungkin tadi juga pertanyaan saya juga Pak Robi, bagaimanakah tips atau strategi untuk mempertahankan eksistensi dalam mengembangkan bisnis kita begitu? Tips mempertahankan eksistensi bisnis ya.
Satu hal, sebuah brand itu harus orisinil menurut saya, harus asli, harus benar-benar memiliki DNA brand yang memberikan sosok bahwa ini adalah Jamila gitu, ini adalah brand A, ini adalah brand B gitu. Jadi perlu menemukan DNA brand sehingga DNA brand ini yang nanti dikenal oleh konsumen kita, sehingga dia kalau udah suka akan suka terus karena dia udah menemukan DNA-nya, dia suka ke brand ini, maka dan kita tetap pada DNA itu, maka insya Allah kita akan bisa mempertahankan konsumen kita dan menjaga hubungan baik dengan konsumen, terus juga inovasi produk pasti. Menemukan DNA itu menjadi pertanyaan yang menarik sebenarnya. Bagaimana menemukan DNA itu tentu seiring berjalannya waktu ya. Pasti trial and error begitu ya. Benar. Nggak bisa langsung ide pertama langsung inilah DNA-nya, itu nggak bisa tentunya ya. Oke. Baik, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman yang ada di Studio TV Politeknik Negeri Padang juga. Tadi masih ada yang mau bertanya? Baik, oke. Jika pertanyaan sudah cukup dari teman-teman, mungkin kita langsung meminta closing statement dari 3 narasumber kita. Silahkan Pak Haris terlebih dahulu. Baik, kalau dari saya tetap teman-teman, apapun jalur yang teman-teman pilih nantinya, yang jelas teman-teman harus bertanggung jawab dengan pilihan tersebut. Jangan pernah menyalahkan apapun, siapapun, dan apa yang kita dapatkan hari ini adalah rekapitulasi yang kita lakukan di beberapa waktu ke belakang. Dan mau menjadi siapapun teman-teman, ya, tetap saja enjoy the process. Oke, thank you Pak Haris dan Pak Robi, silakan. Dari saya satu kalimat, yaitu you will be what you want to be. Jadi harus optimis nih, kita akan jadi seperti apa yang kita inginkan. Jadi tetapkan tujuan dan fokuskan usaha-usaha untuk menempati tujuan itu. Meskipun memang ada takdir, tapi untuk menjadi siapa itu adalah takdir yang berkaitan dengan usaha kita masing-masing gitu. Jadi tetaplah fokus, tetapkan tujuan, siap menghadapi tantangan. You will be what you want to be. Thank you Pak Robi. Pak Asmi, silakan. Baik, kalau dari saya sih closing statement-nya take the first step. Ambil langkah pertama. Kalau manapun kita mau pergi, kalau tidak ada langkah pertama ya nggak nyampe, gitu kan? Creativity adalah ide itu memang dalam kepala, tapi kemudian dia harus dijawantahkan. Dijawantahnya mungkin langkah pertamanya apa? Ngomong. Langkah pertamanya apa? Keluar dari ruangan kita. Langkah pertamanya apa? Anything. You know what is your first step. Tapi tetap saja to get your destination, you need to take the first step. Dan kata Rod Stewart, the first cut is the deepest. Kalau mendadak pun ada. Ini lagu zaman kolonial ya. Ini kan nampak kebutuhan. The first cut is the deepest. The first step is the hardest biasanya. Mungkin itu. But we need to take it. Oke, thank you. Terima kasih banyak kepada Pak Haris Satria, Pak Robi Rinaldo, dan juga Coach Hasbi atas kehadirannya di Let's Talk langsung di Studio TV Politeknik Negeri Padang. Dan tentunya teman-teman tetap nantikan episode lainnya di Let's Talk yang akan membahas berbagai hal-hal menarik lainnya. Saya Abidan pamit undur diri. Nantikan episode lainnya di Let's Talk. Wassalamualaikum.